Halo sekali lagi, selamat malam netizen asik Indonesia. Tadi ternyata ada kandan dan saya pikir udah mulai, saya udah ngomong duluan loh. Good night, good evening. Selamat malam, senang sekali saya Marisa Anita bisa menemani para netizen asik Indonesia di acara Virtual Talk Siberkreasi Netizen Fair 2020. Nah malam ini kita bakal ngobrolin apa? Kita akan ngomong tentang Digital Society, the Future of Humanity. Lebih tepatnya kita akan berusaha untuk ngejawab pertanyaan, haruskah kita khawatir terhadap teknologi? Nah, aku boleh kasih intro ya. Teknologi internet itu kan udah jadi bagian dari hidup kita di Indonesia ini kira-kira 20 tahun lebih lah. Dan ilmuwan komunikasi Marshall McLuhan pernah bilang teknologi adalah perpanjangan tangan dari manusia. Bener banget emang. Kita itu bisa rasakan bagaimana ini nih, wah ponsel gak aku ambil. Tapi kalau misalnya Anda punya ponsel kita itu udah jadi bagian dari tubuh kita. Kalau misalnya ketinggalan aja, kita pasti udah panik bawaannya. Seakan itu memang bagian dari tubuh kita yang hilang. Nah, teknologi itu memang seperti pisau bermata dua. Sebelum ada teknologi internet dan aplikasi, mana ada kita bisa belanja sayur dan buah itu hanya cuma ngeklik doang. Atau kita mau kirim barang tuh cuma ngeklik doang. Dan sejumlah kemudahan lainnya. Tapi di saat yang sama, teknologi internet itu salah satunya menghadirkan sosial media. Yang kalau misalnya semakin kesini selain yes social media is fun. Tapi gak sedikit juga loh pengguna medsos yang mengeluhkan ketergantungan yang mereka rasakan. Terus kesehatan mentalnya mungkin jadi terganggu, susah fokus. Terus kadang-kadang bingung ini gue maunya apa ya sebetulnya. Karena memang pikirannya terlalu banyak dibanjiri oleh informasi. Apakah itu melalui internet atau melalui sosial media. Ada beberapa poin yang bakal kita bahas di malam hari ini. Perlu gak sih sebetulnya kita khawatir terhadap teknologi? Terus ada juga pertanyaan, apakah suatu hari manusia ini akan dilibas oleh artificial intelligence kayak di film-film sci-fi? Terus gimana kita bisa hidup berdampingan dengan teknologi tanpa mempersilahkan terlalu banyak teknologi internet mengontrol pikiran kita dan memodifikasi perilaku kita? Selama ini kan kalau misalnya teman-teman pada sign up tuh aplikasi apapun lah. Itu tuh pernah gak sih mikir bahwa ketika gue sign up, terus gue ngasih data pribadi. Nah, terus data pribadi itu kita kasih ke perusahaan digital media. Kita juga bakal ngomongin tentang perlindungan data pribadi atau data privacy. Tapi di sini gak sendiri tentunya, udah ada narasumber yang hadir. Sebelahku nih ada Yasa Khattab, Director of Overseas Development Weir Group. Halo Yasa. Mike jangan lupa dong. Hello. There we go. Terus di sebelah Yasa ada juga Ardanti Nurwidya, Senior Manager of Public Policy and Government Relations dari Gojek. Halo Danti. Halo. Di secara virtual juga ada yang bergabung bersama kita Dr. Novi Kurnia. Dia adalah seorang pegiat literasi digital. Malam. Halo Mbak Novi, apa kabar? Baik, kabar baik dari Jogja. Oh iya, Mbak Novi di Jogja, makanya nggak bisa hadir di Jakarta ya. Tapi thank you loh udah tuning in di sini Mbak Novi. Ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol ya Mbak Novi, Yasa dan juga Danti di sini. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh semua narasumber yang ada di sini. Kita tuh perlu nggak sih khawatir terhadap teknologi? Mau siapa duluan? Yasa dulu kali ya. Boleh. Pertanyaannya perlu nggak khawatir tentang teknologi? Yes. Perlu, kita perlu khawatir karena ya pisau bermata dua. Yes. Teknologi memberikan banyak kemudahan. Ini dari zaman dahulu kala juga seperti itu. Sejak di adanya invention of wheel, bahwa roda itu bisa, yang bundar itu bisa membantu orang membawa sesuatu dengan lebih gampang, pasti nanti ada yang kegiles kan. Yeah. Kalau enggak pasti ada yang jatuh dari jurang karena dia tidak jaga. Jadi memang ya emang harus tahu, dan sayangnya kalau misalnya kita nggak ngomong, kita perlu khawatir, semua akan kebablasan. Gitu. Tapi opportunity-nya memang besar sekali, memang harus diekspor. Dan itu banyak nanti kita ngomong mengenai data privacy dan juga berbagai pembelajaran juga mungkin dari narasumber yang lain. Yeah. Tapi yang penting should we worried about technology? Yes, tapi kalau misalnya kita ngomong dengan topiknya juga future of humanity, humanity must come first. Jadi humanity dulu yang dipikirin di saat kita mengembangkan teknologi apapun. Tuh. Menarik, humanity dulu yang harus diduluin, baru teknologi nomor 2. Kalau saya Danti gimana? Ada perspektif berbeda mungkin atau sama atau? Ya,
Kalau misalnya dari aku sih sebenarnya ada yang bilang bahwa digital economy would not longer exist gitu. Karena semua yang bentuknya ekonomi itu akan digital pada dasarnya. Jadi nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi ekonomi itu pasti digital. Jadi there is no digital economy. Nah, kita buat tahu tentang apa sih manfaat dan ruginya teknologi, kita harus tahu dulu nih tentang teknologi. Nah, teknologi ini kan sebenarnya it is needed for transformation kan. Kalau kita lihat di pandemi sekarang, kalau misalnya nggak ada teknologi, kita kayaknya bakal bosan banget nih di rumah. Nggak bisa pesan GoFood, nggak bisa nonton GoPlay atau mungkin Netflix, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang teknologi, butuh banget nih teknologi. Tetapi whatever happens in offline sphere will also happen in the online sphere. Jadi sebenarnya kehati-hatian kita yang di dunia offline ini harus sama juga kehati-hatian kita yang ada di dunia online kayak gitu. Nah itu tuh menarik tuh yang tadi Danti bilang. Ini kayaknya arah-arahnya kita bakal ngomongin data privacy nanti ya. Kalau misalnya Mbak Novi mungkin ada tanggapan Mbak. Kita perlukah khawatir terhadap teknologi? Kalau saya mungkin menjawab as long as kita punya senjata nggak perlu khawatir dengan teknologi. Karena begini, sejak manusia hidup, manusia selalu membutuhkan alat untuk kemudian bisa hidup dengan lebih baik, hidup dengan manfaat yang lebih baik. Demikian juga dengan hadirnya teknologi. Hadirnya teknologi tentu saja memudahkan kita, terutama kalau dalam sekarang ya konteks yang paling banyak digunakan di teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun juga teknologi digunakan di bidang-bidang yang lain. Nah, teknologi ini tentu saja diciptakan karena ada kebutuhan manusia untuk menggunakan teknologi itu. Sepanjang kita tahu bahwa teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan kemudian kita bisa menggunakan dengan tepat seperti tadi disampaikan ya, ada dua sisi ya gitu ya, ada dua sisi teknologi. Kalau kita bisa menggunakan manfaatnya lebih daripada kemudian terjebak dalam persoalan-persoalannya, tentu saja kita akan nggak perlu harus khawatir. Persoalannya adalah tidak semua itu melihat teknologi itu tidak sekedar alat gitu ya. Artinya orang menganggap bahwa kalau kita menguasai teknologi kita sudah maju. Salah, saya setuju tadi ya disampaikan bahwa humanity itu first. Iya, karena kita yang menjalankan teknologi, kita yang harus paham teknologi itu apa. Sehingga saya kira yang penting adalah kita jangan sampai terjebak di alat. Tapi kita manusianya, kita harus mempunyai itikat baik, kita harus mempunyai etis, kita juga harus menjaga orang lain. Misalnya saja tadi sudah disinggung dengan data pribadi dan tentu saja kita harus menjadi warga negara yang baik dan juga warga digital. Saya setuju ini soal online dan offline ini sama saja. Kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk menjadi warga. Nah ini menarik kan, kayaknya kita semua setuju bahwa harus manusianya yang mengontrol teknologinya gitu, bukan teknologi yang mengontrol kita. Tapi yang menarik ini teman-teman, teknologi yang kita dapatkan dari ponsel saja ya, sejak ponsel pintar itu kan sangat-sangat cenderung sangat adiktif, sangat menarik, sangat fun. Jadi manusia itu akhirnya interaksi dengan teknologi ponsel dan teknologi internet, digital, sosial media dan sebagainya itu jadi sangat banyak sekali gitu. Dan desain, misalnya kita bicara sosial media ya, desain sosial media itu dibuat begitu adiktif. Sehingga manusia penggunanya tidak menyadari bahwa dia itu sedang rewiring, brainnya tuh sedang di-rewiring, habit-habit baru untuk terus menerus melihat sosial media itu ditumbuhkan oleh cara sosial media itu didesain gitu. Jadi kebanyakan pengguna tidak menyadari hal itu. Jadi ini seperti perang yang sebetulnya agak berat sebelah antara manusia dengan teknologi. Nah, bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan sehingga teknologi itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya gitu. Misalnya ngomong mudarat adalah sekarang banyak sekali manusia yang mudah sekali terdistraksi. Tanggapannya Yasha dan Danti dan Mbak Novi? Wah, oke. Kalau sudut pandang saya sebagai perwakilan sebuah teknologi company yang bikin gaming juga, bikin teknologi-teknologi yang ingin membantu masyarakat juga untuk saat ini juga kayak untuk supaya nggak terlalu banyak di rumah juga, nggak terlalu banyak keluar rumah segala macam itu. Well, kalau dari sudut pandang korporasi tentunya yang diinginkan oleh perusahaan dan juga para pembuatnya dan juga para investor adalah gimana caranya supaya usage-nya semakin banyak.
Tentu, which is nggak apa-apa. Betul. Mm-mm. Jadi tadi misalnya kita ngomong teknologi dari zaman purba, misalnya orang menemukan alat segala macam, mungkin zaman itu lebih ke we exchange knowledge gitu misalnya. Oh, ternyata kalau pakai pacul yang seperti ini lebih gampang maculnya gitu. Bisa lebih cocok tanamnya lebih gampang gitu. Tapi kalau sekarang kan memang it's driven by berapa banyak orang yang bisa pakai nih. Yes. Dan di mana itu bisa di-monetize, bisa di-commercialize segala macam. Oh nanti kalau begitu usernya banyak, yang iklan juga banyak nih. Of course kan itu yang memang perlu diregulasi tentunya. Tapi since we're making harmless products, gaming products, I think it's okay. Tapi ya pasti regulasi akan datang di saat ada yang abuse it. Karena tadi disebut juga mengenai online dan offline. I think kalau di dalam dunia yang berbeda itu online dan offline, itu ada di dunia online tuh ada anonimitas. Walaupun nanti kita akan ngomong mengenai data privacy, tapi anonimitas itu membuat orang less human than the actual person. Mungkin sehari-harinya kita sopan-sopanan, tapi kalau di itu gila loh, apa segala macam kata-kata sampah bisa keluar di ini. Aduh. Iya kan? And that's probably why Marissa Anita juga tidak ada di sosial media lagi gitu kan. Tapi itu sebenarnya bahayanya, dan balik lagi ke humanity. We can lose humanity saat kita anonim di dunia digital, di online. Tapi teknologi juga kadang-kadang bisa membuat kita lebih human lagi. Misalnya gini, kayak saya suka approach-nya dengan Gomart ya, di mana pakai emak-emak gitu ya. Karena I think over the years dari zaman kita mulai agricultural revolution, di mana orang udah tahu exactly kita mau nanam apa, sampai sekarang ke supermarket, gue nggak tahu mesti beli apa, gue nggak tahu gimana caranya ngetok-ngetok buah bahwa tahu itu matang apa enggak, percaya sama emak-emak aja gitu. Dan itu difasilitasi produk baru. Difasilitasi sama teknologi. I think that's great. Dan itu juga apresiasi kita terhadap human malah muncul lagi gitu kan. So, that's nice. Jadi balance-nya itu kadang-kadang kita mungkin kita nggak tahu munculnya kapan, tahu ada, this is good, we have to highlight that. Dan itu humanity muncul. Iya, sepakat sih. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin adiktif gitu ya, sebenarnya sama aja sih Mbak. Dulu waktu misalnya aku masih SMA, belum terlalu ke teknologi, belum ke social media, kayak semua buku itu adiktif gitu. Jadi aku bisa di satu novel 5 jam tanpa ngobrol sama temen 7 jam. I think the same approach is also used for technology, for apps. Jadi again, semua yang terjadi di offline itu sebenarnya direplikasi aja ke online gitu. Tapi kalau kita talking about humanity, dulu tuh banyak banget orang yang takut, wah nanti ini teknologi menggantikan manusia dengan artificial intelligence and machine learning dan segala macam. Aku tuh mikirnya tuh sampai kayak film-film sci-fi gitu. Betul. loh Danti. Padahal sebetulnya memang itu namanya kita sebagai manusia juga semakin dewasa gitu. Peradaban manusia juga semakin dewasa. Dulu mungkin sebelum ada email, orang-orang pos juga marah-marah tuh. Kok ada email nih sekarang, dulu ngirim surat 7 hari, sekarang 1 detik udah sampai ke tetangga gitu. Terus kayak nunggu Pak Po. Bener-bener. Nah dulu saya juga masih alami dapat surat cinta lewat Pak Pos, jadi nunggunya itu beberapa hari gitu loh. Gemes deh. berarti beda generasi nih Bu, karena saya nggak pernah nih terima atau lewat surat. Dapat surat berantai ya Bu ya. Iya, surat berantai juga bikin juga kayak sekarang juga kan. Betul. Dan itu pun kita alami juga kan di Gojek. Jadi dulu kita mengenalkan teknologi ini ke Opang juga agak sulit, sampai akhirnya sekarang tertransformasi dan kita memiliki lebih dari 1 juta driver gitu, atau lebih dari 1 juta mitra pengemudi. So it's actually just part of humanity itself gitu. Nanti kedepannya kita sebagai manusia, peradabannya semakin maju, ya teknologi akan ada di situ. Gitu. Tapi aku juga saya kira juga saya setuju ya, artinya bahwa pendekatan manusia itu sangat penting, terutama kalau dari sudut pandang saya ya, sebagai pegiat literasi digital maupun akademisi. Kami di Japelidi mempunyai exercise ya untuk mengasah literasi digital. Jadi kita menjawab kegamangan untuk menguasai teknologi itu dengan keterampilan-keterampilan baik itu yang sifatnya fungsional maupun kritis menggunakan media. Seperti apa itu Mbak Novi tuh literasi digital training? Ada 10 kompetensi yang kita kembangkan, dari mengakses, kemudian menyeleksi, kemudian memahami, kemudian menganalisis, melakukan verifikasi, melakukan evaluasi, kemudian berbagi informasi atau distribusi, membuat atau menyunting informasi, kemudian berpartisipasi dan berkolaborasi. Dari penelitian Japelidi yang kita lakukan tahun lalu, tahun 2019, yang melibatkan
2.280 responden di 18 wilayah Indonesia, kita menemukan hal yang menarik gitu ya. Oh, apa itu, Jadi Mbak? yang berkaitan dengan teknologi, akses, itu angkanya itu bulat 4. Jadi dari responden kita merasa tidak punya masalah dalam hal menguasai teknologi, terutama dalam menggunakan media digital dan juga handphone ya, media sosial dan handphone. Kemudian untuk seleksi dan paham itu tinggi juga 3,96, 392, tapi paling tinggi tadi akses. Kemudian yang lainnya yang menarik adalah bahwa dari seluruh kompetensi itu semua tinggi, kecuali 2 hal, partisipasi dan kolaborasi. Artinya apa? Artinya partisipasi ini bagaimana kalau kita kemudian menemukan disinformasi atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hoax gitu. Yes. Orang cenderung mendiamkan. Dan ini juga terkonfirmasi oleh riset saya yang memenangkan grant dari WhatsApp tentang literasi digital dan perempuan menggunakan WhatsApp. Itu 78% perempuan itu cenderung mendiamkan kalau ada hoax gitu ya. Mendiamkan Jadi, tuh dalam arti apa tuh Mbak Novi? Artinya mereka tidak mau misalnya menemukan hoax ya, ini kan jelang pilkada ya. Yes. Jadi ada hoax yang juga ada hate speech-nya gitu ya, melecehkan calon pemimpin. Kemudian dari penelitian kita yang kalau itu juga 2019 juga dari tim UGM lakukan, perempuan ini cenderung mendiamkan karena malu saya berantem dengan teman sendiri gitu, biarin aja nanti kan diem sendiri. Oleh karena itu di pilkada ini UGM kemudian melanjutkan terusan dari penelitian itu dengan melakukan pelatihan untuk perempuan di 4 kota, di Makassar, Mamuju, dan kemudian juga Tangerang Selatan dan Tomohon untuk menyiapkan pilkada, dan kita masih menemani mereka sampai nanti tanggal 20-an Desember. Dan dengan pelatihan itu mereka jadi lebih berani gitu ya. Dari 96 yang perempuan yang kita latih, sebagian besar kemudian merasa pelatihan itu bermanfaat karena kemudian mereka tidak hanya mendiamkan kalau ada hoax. Mereka kemudian mengingatkan, tolong dong itu dicek dulu, atau kalau enggak mereka juga langsung memberikan verifikasi. Ini verifikasinya, jangan sebar hoax. Nah, ini ada keberanian-keberanian meskipun belum seluruh ini ya, belum seluruh peserta seaktif itu, tapi sebagian besar sudah. Yang masih tantangan adalah kolaborasi. Partisipasi sudah bisa kita tumbuhkan karena individual, tapi kolaborasi bekerja sama dengan yang lain belum semua. Yang sudah mulai teman-teman perempuan yang ada di Mamuju, mereka kemudian sudah bikin webinar sendiri, melakukan pelatihan sendiri dengan teman-temannya. Nah, ini hal yang menarik yang kita alami baik di Japelidi maupun di UGM ya, bahwa yang partisipasi dan kolaborasi ini penting karena apa? Karena kemudian tidak hanya sekedar menguasai teknologi dengan mampu secara fungsional dan berpikir kritis, tapi juga mengajak orang lain yang ada di sekitarnya menjadi agen literasi digital. Dan saya kira hampir semua juga, program siberkreasi juga sama gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan semua. Kita ingin menciptakan orang-orang yang bermanfaat gitu, bisa menguasai teknologi tidak hanya dirinya sendiri, mengendalikan gitu ya, karena kita manusianya yang mengendalikan, tapi juga mengajak orang-orang untuk menjadi agen literasi digital gitu. Jadi saya kira kita ada di frekuensi yang sama, termasuk dialog kita kali ini kan juga mengajak orang tidak aware terhadap apa yang kita alami sendiri, tapi juga berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Iya, Mbak Novi, aku pengen follow up deh. Untuk memperjelas aja, sebetulnya orang yang dianggap punya kemampuan yang baik, literasi digitalnya itu yang seperti apa sih? Poin-poin aja gitu Mbak Novi. Misalnya kayak berpikir kritis. Ya. Silakan Mbak. Kalau dalam kuadran yang kita pelajari baik di tim Japelidi maupun di tim UGM, kita membagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah menjadi pengguna media digital yang mampu kemudian mengkonsumsi media dan juga termasuk informasinya itu secara fungsional. Pertama adalah mengakses, bisa menggunakan, bisa memahami fitur-fitur, bahkan termasuk tadi yang sudah disampaikan, setting, kemudian tidak cuma menerima termnya aja, tapi juga memahami konsekuensi kalau kita posting foto dan sebagainya. Yang kedua adalah mampu menyeleksi informasi. Jadi setiap ada informasi kemudian tidak langsung diterima, apalagi langsung disebarkan. Yang ketiga adalah memahami. Informasi itu didudukkan dalam konteksnya, tidak hanya kemudian informasi itu sendiri. Misalnya saja saya baru menerima beberapa pertanyaan beberapa hari ini gitu, ada yang banyak teman dari berbagai kota mendapatkan broadcast kalau UGM membuat text message rumah sakit di
Jogja penuh semua. Padahal itu text message yang ada di WhatsApp yang tidak ada namanya siapa. UGM nggak pernah bikin kayak gitu kecuali pakai kertas kop gitu ya. Kemudian saya konfirmasi gitu dan juga akhirnya dikonfirmasi oleh beberapa media bahwa itu hoax. Itu yang kuadran pertama. Kuadran kedua adalah bisa mengkonsumsi media literasi media secara kritikal gitu. Jadi melakukan analisis, informasinya dianalisis dibandingkan dengan informasi yang lain, verifikasi, dipastikan akurasi kebenarannya, kemudian juga dievaluasi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menjadi pengguna yang tidak hanya menerima tapi prosuming, itu yang pertama, kita ketika mendistribusikan bisa melakukan mitigasi. Apakah informasi bermanfaat? Apakah informasi ini kemudian benar juga gitu. Jadi selain benar juga bermanfaat. Dan kemudian kita bisa memproduksi atau menyuntingnya. Apakah kita langsung dikasih catatan dikit kemudian kita sunting, kita share, atau kemudian kita bikin sendiri karena kita perlu juga memenuhi dunia digital ini dengan konten-konten yang positif. Yang paling tinggi kuadran keempat adalah prosuming gitu yang sifatnya itu kritis, yaitu melakukan tadi partisipasi dan kolaborasi. Partisipasi itu individual based, sementara kolaborasi itu melibatkan orang lain, entah itu teman kita, entah itu kolega, entah yang network kita yang ada di media sosial, termasuk yang kita lakukan di Japelidi itu juga berkolaborasi. Selama pandemi ini juga kita melawan hoax gitu dengan melawan hoax COVID-19 dengan melakukan kampanye. Salah satunya adalah ada satu konten yang kita produksi yang kemudian dibuat dalam 45 bahasa, 43 bahasa daerah dan 1 bahasa Indonesia dan 1 bahasa Mandarin. Oke. Iya, terima kasih Mbak Novi. Nah tadi kan intinya kita semua tampaknya berempat sepakat bahwa teknologi itu ya baiknya, ya idealnya dan harusnya tidak melibas kemanusiaan kita. Tadi Yasha sempat mengangkat sesuatu yang sangat menarik. Ya kalau misalnya kita ngomong dari sisi korporasi ya tentunya kita ingin punya lebih banyak user, more profit and everything, which is legit. Semuanya itu legit. Tapi Yasa juga mengatakan tentang tapi memang kita perlu regulasi. Nah ini ada Danti nih, pas banget nih orang regulasi nih. Regulasi yang dibutuhkan Danti dengan cepatnya gitu ya perkembangan digital teknologi internet ini. Regulasi dasar yang kita harus punya deh biar korporasi itu dijagain gitu loh Danti, itu apa? Nah sebenarnya mungkin sedikit menyambung ke Mbak Novi tadi ya tentang teknologi. Jadi kan orang kalau lihat teknologi ini kayak hutan belantara nih, sebenarnya kan padahal ini seperti copy paste-nya yang ada di dunia offline gitu. Nah literasi digital itu adalah salah satu yang sangat penting. Kita juga kemarin ada penelitian dengan CFDS UGM, ini timnya Mbak Novi juga nih jangan-jangan. Kita melihat bahwa ternyata literasi digital di Indonesia itu ada 3 level nih, basic, intermediate sama advance. Kita semua masih di basic dan intermediate, belum ada yang advance gitu. Dan kalaupun ada itu sangat kecil sendiri, kecil sekali angkanya. Dan itu juga terbukti di Global Digital Competitiveness Index, kita tuh di 56 dari 63 negara. Jadi kita sebetulnya di bottom 10 dari negara-negara yang disurvei. Jadi literasi digital itu sangat sangat penting dan kalau misalnya ngomongin peraturan mungkin salah satu peraturan yang akan datang nih di awal tahun depan itu adalah tentang pelindungan data pribadi. Jadi peraturan tentang pelindungan data pribadi ini juga memberikan kita suatu literasi digital. Kenapa? Karena tadinya orang Indonesia nggak aware tentang data pribadinya. Kita sering banget share foto anak, share foto KTP kita lewat Bapak, WhatsApp Ibu. dari satu ke yang lainnya. Boarding pass. Oh my God. Kita kalau Sama misalnya lokasi ya, lokasi sering ditandai. kalau kita datang rapat kita nulis nomor handphone, email, semua kita tulis di absensi. You're right. Nah itu satu hal yang kita tadinya nggak literated gitu. Dengan adanya pelindungan data pribadi, akhirnya diskusi-diskusi tentang pentingnya privasi juga mau nggak mau terjadi dan itu bisa juga menumbuhkan literasi digital. Jadi yang tadi aku bilang offline online ini, misalnya kalau di bank itu kan kita password bank nggak mungkin kita kasih ke siapa-siapa. Enggak lah Danti. Iya, ke orang tua nggak mungkin, ke pacar, ke suami juga nggak akan God, gitu. No. Tapi OTP kita share-share gitu, kita ditelepon sama yang pura-pura jadi driver minta OTP kita kasih. Itu serius kejadian? Betul kejadian karena banyak banget nih yang ternyata mereka punya dana di e-wallet mereka atau di GoPay mereka hilang karena setelah diselidiki mereka memang share OTP-nya. Itu sama aja sebetulnya kalau di dunia offline kita share password
ATM kita ke teman-teman kita. Oh Jadi Tuhan. itu sih yang penting banget untuk kita pelajari, bahwa semua yang ada di online itu sebetulnya adalah sesuatu yang sebetulnya udah kita pernah pelajari nih di offline, tapi Iya. kita nggak aplikasikan keamanan yang sama di digital. Jadi sebetulnya perlindungan data pribadi itu ada kaitannya sangat erat dengan cybercrime. Maksudnya semakin kita tahu bahwa kita harus melindungi data pribadi, kita semakin terjauhkan dari cybercrime gitu. Iya, karena cybercrime itu ternyata banyak bentuk cybercrime yang sifatnya tuh social engineering atau rekayasa. Maksudnya? Social rekayasa gitulah. Jadi orang ini dipengaruhi supaya mereka itu memberikan data-data mereka. Nah, yang kita nggak pahami adalah kita kira data-data yang ada di online itu nggak sepenting data-data yang kita biasanya gunakan di dunia-dunia offline, Iya. ATM, ke bank dan segala macamnya. Jadi kita lebih loose nih dan kita share-share itu ke pihak ketiga. Padahal sebetulnya itu sama pentingnya dan dengan adanya pelindungan data pribadi dan undang-undangnya kita diharapkan supaya makin aware nih kalau misalnya OTP, alamat email, nomor handphone tuh semuanya bagian dari data pribadi dan punya value dari kita. Benar juga Juga ya Danti, tanggal lahir dan nama ibu kandung ya. Kadang-kadang Betul. orang lupa naruh di media sosial nama ibu kandung lengkap dan juga tanggal lahir kita lengkap. Itu sering Yes. jadi kata kunci untuk dunia perbankan atau dunia yang lainnya ya. Iya betul, baru aja aku mau ngomong gitu loh Mbak Novi. Soalnya kemarin tuh beberapa minggu lalu deh, ini kejadian beneran, aku ditelepon sama orang yang ngaku-ngaku dari bank dong. Udah gitu ngomong bahwa iya Mbak Marissa Anita, Anda kan punya kartu itu loh, ATM Anda yang warna oranye itu. Dia sebut nama produknya gitu kan, yang dia bisa Google kan pastinya. Makanya dia tahu itu kartu warnanya oranye. Terus iya saya dari sini, terus dia push aku tuh untuk memperbarui aplikasi, terus kemudian ngasih data-data pribadi. Terus aku bilang saya nggak akan kasih data pribadi karena saya kan nggak tahu Anda nipu atau enggak. Akhirnya dia langsung naik dong emosinya, kayak oh ya udah kalau misalnya gitu, kalau kayak gitu nanti saya blokir aja ya Mbak, saya blokir aja ya. Oh ya udah silakan. Nanti saya akan pergi banknya langsung, dan ternyata bener dia nipu karena saya cek ke banknya. That's why data pribadi itu harus kita jaga. Oke, kalau misalnya Danti ngeliat gitu ya dari keseharian kita, yang orang paling sering lakukan tapi padahal sangat berbahaya terhadap data pribadinya itu apa aja? Kayak tadi kan Danti udah sempat ngomong bahwa ya anak difoto apa segala macam, itu apa lagi yang sebetulnya actually jangan. Sebenarnya kalau data pribadi itu ada spektrumnya sendiri ya. Jadi ada data pribadi yang general, ada juga yang sifatnya sensitif. Tapi yang general dan lumayan mengganggu nih kalau kita share-share itu adalah nomor handphone sebetulnya. Hah, di mana Danti? Jadi kalau dulu di aplikasi Gojek kan memang kita bisa telepon-teleponan sama driver, kita bisa telepon-teleponan sama pihak ketiga. Tetapi kita memahami bahwa ternyata ada potensi gangguan dari situ gitu. Mbak Novi juga bilang gangguan gitu. Makanya sekarang kita udah ada yang namanya number masking. Waktu awal kita keluarkan di 2020 banyak banget yang kira oh kok jadi telepon sama customer service gitu. Padahal sebetulnya nomor itu adalah nomor yang kita reroute supaya orang itu tidak bisa menghubungi nomor pribadi kita. Nah itu, mau menanggapi mungkin Yasha punya pengalaman? Itu sebetulnya concern yang memang mungkin udah dari awal gitu. Tapi sampai mungkin ada kasus mungkin fitur itu belum sampai benar-benar ada potensinya it will harm the corporation. Again ya susah untuk companies untuk self regulate itu sebenarnya susah. Yeah. Gitu. Jadinya memang harus ada badan lain dan mudah-mudahan pemerintah yang akan turun tangan untuk hal-hal seperti itu. Karena I think ini ya istilah literasi digital juga it's kayak sesuatu yang spesifik yang sangat baru. Padahal sebetulnya iya kan like when you mentioned bahwa ekonomi digital economy ya sebenarnya ekonomi sekarang tapi dalam bentuk digital yang which will happen anyway gitu kan. Nah sekarang ini kita sudah harus menyadari bahwa realitanya adalah kita hidup di dua alam, di alam nyata dan alam kayak digital. Iya. Ya, biasa. Nanti nggak bisa dimakan. Jadi karena kita hidup di dua alam artinya untuk di alam yang satu memang kita harus jelas nih. Tata keramanya seperti apa, aturannya seperti apa, orang jahatnya itu seperti apa, orang baik itu seperti apa, orang jahat pura-pura baik seperti apa. Jadi memang pendidikannya mungkin pendidikan dunia digital sih, secara how to live and behave menjadi masyarakat yang
yang apa ya, yang bertanggung jawab juga pada society di dalam dunia tersebut. Karena di dunia nyata maupun dunia digital kalau mau jahat ya jahat aja kan sebetulnya. Yes. Tapi kan kalau di dunia digital sering tidak bisa ke-trace, lebih susah saat ini. Iya. Berarti emang kita harus kritis juga sih sebagai para pengguna teknologi ini gitu. Nah, itu kalau manusia, tapi kalau misalnya kita udah ngomongin artificial intelligence kan udah ya itu udah lain lagi. When you mention tadi mengenai film sci-fi dan lain-lain Iya, gitu. iya. Maksudnya gimana ya, Syah? Apa ini kalau artificial intelligence itu kan yang kan banyak yang mengembangkan ya. Antara lain perusahaan besar seperti ada Microsoft bikin, ada kalau nggak salah di Jepang namanya Rina, Microsoft Rina, di Indonesia juga ada. IBM ada yang namanya Watson. Watson. Ya, Oh, I've heard of that. Ya, Watson. Yeah. Watson udah bisa menangin Jeopardy quiz. Dia itu bisa menangin itu melawan manusia-manusia. Nah, Oh, karena dia melewati tes Turing ya? karena kan dia Turing it's always learning kan. Yes, Sama learning juga something. kayak Microsoft Rina itu di Indonesia kalau nggak salah pakainya Line gitu. Nah, tapi kan itu kalau as far as I know kalau yang kayak Microsoft Rina itu dia tetap di moderator. Yes. Karena people will always teach Rina hal-hal yang mungkin nggak appropriate gitu. Karena itu kan dia learningnya dari chat ya. Yes. Karena orang kan jadi ya kayak misalnya we look at sci-fi films kan Yes. itu bisa jadi companion sebetulnya. Kayak film Her. Kayak film Her Oh, gitu. wow. Dan sebetulnya AI untuk companion itu there's actually a market for it di China dan di Jepang itu dikembangkan karena yes. people get very lonely di sana. Yes. Karena nggak ada anak dan cucu-cucu berkeliaran segala macam when they get old. Jadi sendirian. main apa ya ada companion. Nah, tapi yang kayak gitu-gitu sih. If you combine sesuatu yang ada di ranah chat Yeah. dengan sesuatu yang living, yang lebih mechanical, Yeah. seperti kayak Boston Dynamics, dia bikin robot-robot yang namanya Atlas, yang bisa salto lah segala macem. Yang kemarin juga di Singapura waktu mulai PSBB-nya Singapura dia pakai yang bentuknya anjing, yang Spot, Okay. Boston Dynamics Spot. Itu kan it's actually a very scary thing. Misalnya otaknya dari si ini gabung sama ini, and then it turns evil karena dia bukan manusia. It's not human. Itu emang bisa worst case scenario-nya itu bisa terjadi. Itu worst case-nya kayak gitu sebetulnya. Jadi menurutmu kita bisa terlibas gitu dengan AI di masa datang? Bisa aja kalau tidak tidak Kalau, diatur dan kalau kita mengembangkan sesuatu tanpa mikirin si humanity aspeknya itu anything can happen, the worst can happen. Berarti what we need is regulation. Ya, nanti mau Kayaknya nambahin. keywordsnya itu memang humanity sih, karena Iya. artificial intelligence sama machine learning itu kan sebetulnya mesin yang kita kasih data, terus Betul. akhirnya mereka belajar. Betul. Sama aja kayak anak kecil, kalau kita kasih ilmu terus mereka juga akan belajar dan akan bisa tahu patternnya gitu. Iya. Nah kalau lihat AI di TV-TV itu kan sebenarnya kayak very robotic and everything. Iya. Mereka akan menggantikan humans, padahal sebetulnya sekarang pun AI itu udah dipakai di mana-mana. Yes. Jadi di Gojek pun sebetulnya AI itu juga digunakan khususnya untuk fraud. Jadi dengan data yang kita berikan kepada si machine learning ini, mereka akhirnya tahu pola-pola opik atau order fiktif. Yes. Dulu itu sering banget kalau misalnya teman-teman lihat banyak prank di YouTube dan segala macam, mereka itu sebenarnya order fiktif dan sekarang itu bisa ditolak dengan sistem. Karena artificial intelligence ini yang kita kasih data-data, akhirnya mereka menemukan pattern, oh ternyata order fiktif itu yang seperti itu. Iya. Dan si driver ini akan mendapatkan notifikasi, hati-hati ya, ini kemungkinan akan order fiktif. Jadi mereka bisa lapor ke kita dulu dan mereka jadi nggak kena tuh kerugian-kerugian. Karena kan biasanya kita beli GoFood 500.000, driver dulu yang bayarin kalau kita nggak bayar pakai GoFood. Iya, gitu. benar. No, that's true. AI itu memang karena sistem machine learning itu dia mempelajari data-data yang terus dikasih makan begitu ya. Akhirnya dia bisa bisa belajar gitu. Tapi kan di atas machine learning itu sebenarnya kan ada orangnya lagi yang itu tadi, yang humans-nya itu. Nah, aku mikir sebetulnya ketika kita ingin menghadirkan regulasi gitu, sebenarnya kan yang diregulate manusianya yang mengontrol itu, bukan? So, what kind of regulations yang dibutuhkan? Karena again, kita sebagai manusia ya, kita punya kelemahan juga kadang-kadang. Kita nggak tahu batas kita tuh di mana. Kalau udah keenakan terus. Dan itu keenakannya tuh bisa istilahnya bisa jeopardizing others gitu. Makanya kita butuh di cap nih. Kita butuh regulasi. Apa regulasi yang harus masuk untuk ngejagain bahwa kita manusia ini nggak kelewatan nih. Humanity harus tetap menjadi cahaya yang menuntun teknologi itu sendiri.
yang menuntun. Iya dong, harus ada guiding light-nya ya nggak sih guys? Mungkin kalau dari regulasi yang hard regulation bisa dijawab sama pakarnya di sini. Benar yang sering sih. menjawab hal seperti ini. Tapi from my perspective mungkin gini, di saat seseorang belajar mengenai teknologi, dia juga harus belajar social sciences. Kenapa? Karena dia juga harus mengerti the humanity aspect. Yes. Kalau enggak dia cuman, wah kita bisa ngapain lagi nih, wah Yes. nih. Dan apa human interaction dan apa dampaknya terhadap society mereka nggak mikirin. Iya. Itu sebetulnya. Iya kan? Otherwise kita nanti tunggu sampai something happens, misalnya kayak wah nanti diteror sama si abangnya atau apa gitu, Iya. digoda-godain sama abangnya. Iya. Itu kan sebenarnya udah telat gitu. Tapi Yes. kalau saat mendevelopnya itu dia yang mengerti bahwa wah kalau gue bikin kayak gini nanti tanpa di masking nanti si abangnya bisa genit nih sama penumpang misalnya. Iya, atau ini pernah dengar juga kan yang kasus Amazon. Amazon itu kan selalu ada yang suggested purchase kan, misalnya kita beli barang ini terus other customers juga beli barang ini gitu, dan tiba-tiba ketika diruntun barang-barang yang dijual sebagai suggested itu adalah untuk membuat bom. Scary kan, dan itu machine learning loh gitu. Nah regulasinya apa nih Dan? Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin regulasi artificial intelligence, it's a bit difficult karena sebenarnya di negara luar pun mereka juga belum ada nih regulasi tentang artificial intelligence per se. Tetapi memang betul kata Mas Yasa, kalau misalnya yang penting itu humannya. Jadi sebetulnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu di dunia offline yang sekarang udah ada di KUHP itu juga bisa diulangi juga di dunia teknologi. Jadi kalau misalnya artificial intelligence sendiri sih nggak perlu ada regulasi khusus untuk itu untuk sekarang. Tetapi memang literasi digital itu yang sangat penting untuk orang itu tahu bahwa sebetulnya yang kamu lakukan itu juga kejahatan meskipun kamu lakukan di dunia online gitu. Tetapi si pelindungan data pribadi itu penting supaya memberikan literasi juga kepada setiap orang supaya tidak datanya disalahgunakan sama pihak-pihak ketiga yang memang niatnya jahat gitu. Tapi kita kan nggak punya ya undang-undang yang mengatur data pribadi gitu ya, Dan di Indonesia Sedang belum punya kan? Iya Mbak Novi, silakan Mbak. Saya kira sedang dipersiapkan ya, dan ada beberapa hal yang penting. Saya setuju dengan Mas Yasa dan juga Mbak Danti ya. Yang pertama memang manusialah yang diatur, bukan alatnya, karena alat dibuat oleh manusia. Dan saya kira yang penting ini rancangan undang-undangnya sudah ada, tapi ketika kita memahami teknologi tentu saja kita harus memahami dalam 3 konteks ya. Yang pertama adalah perspektif tentang pelindungan data diri misalnya yang paling utama ya dalam kondisi sekarang. Baik itu data diri tentang kita, data diri tentang keluarga. Tadi menarik Mbak Danti ngomong soal parenting, karena saya juga pernah melakukan penelitian mengenai parenting, dan memang banyak orang tua yang nggak sadar bahwa berbagi foto, informasi anak dan juga video tanpa konsen itu sebenarnya melanggar konteks hak anak ya. Apalagi kalau anak lagi ngambek atau lagi nangis kemudian dimunculkan di medsos. Dijadiin lucu-lucuan gitu ya Mbak Novi ya. Lucu-lucuan ya gitu. Itu data keluarga juga penting, nggak cuma data diri dan juga data pihak lain atau warga. Jadi misalnya di kasus pandemi di awal ya, ketika ada pasien pertama dan kedua dinyatakan ada, dan kemudian tiba-tiba data nama dan alamat sampai tetangganya ikut ditanyain ini itu kan sebenarnya pelanggaran ya data pribadi gitu. Yang kedua tentu saja kompetensinya gitu. Kalau pertama perspektif, yang kedua kompetensi. Kita mampu melindungi data diri kita, mampu melindungi data keluarga kita, dan mampu melindungi data orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah panduan. Kita harus memahami fitur-fitur. Jadi kayak misalnya kalau kita Gojek, saya pelanggan Gojek khususnya GoFood kalau lagi nggak masak gitu ya. Ya kita harus paham untuk kalau kita komplain bagaimana, kalau kita tidak ingin kalau sekarang enak ya, nomor kita nggak keluar misalnya, nomor kita nggak keluar, dulu kan awalnya keluar gitu. Jadi itu termasuk juga bagaimana kita menggunakan fitur pelindungan. Termasuk kalau ada komplain kita harus lari lewat mana gitu, aduan harus lewat mana. Termasuk juga sebenarnya yang paling penting dalam konteks ini adalah memahami kode etik ya. Kode etik untuk pengguna media digital itu sama kok. Kita hidup di dunia nyata pun seperti tadi Mbak Danti bilang juga kita harus kulon nuwun kalau masuk rumah orang gitu ya. Jadi kita pun juga
harus klonuun kalau masuk rumah orang di dunia online gitu. Itu Iya. norma dan etik ya, dalam arti etiketnya. Tapi juga tentu kita harus memahami perlindungan data pribadi baik nanti kalau sudah diatur di Indonesia maupun juga di global. Dan kalau kita menggunakan platform tertentu pun itu biasanya kan ada juga community standar masing-masing. Nah, ini harus dibaca dengan benar nih, jangan sampai kita marah-marah tapi sebenarnya kita ngokein gitu, accept tanpa membaca sebenarnya konsekuensi kalau kita memilih bergabung dengan platform itu apa saja. Saya kira memang dari kita yang harus memulai gitu ya untuk kemudian menguasai teknologi itu. Dan itu sama halnya dengan tadi disebutkan data-data ya, dengan sekarang ya di mana big data menjadi bagian hidup dari kita sehari-hari. Seperti saya misalnya di acara ini saja, sebelum saya sendiri posting untuk acara ini, saya sudah dikenali oleh Facebook karena ada orang lain yang nggak kenal dengan saya tapi ada wajah saya. Jadi wajah saya mau sedang jerawatan atau tidak, Facebook itu ngerti gitu ya. Oh iya, Itu face wajah recognition kan ya Mbak Novi ya? Enggak, iya face recognition karena saya mungkin sering dan rambut saya nggak berubah-ubah, modelnya kayak gini, panjang dikit potong, jadi ketahuan deh gitu ya. Jadi big data juga seperti itu. Big data bisa digunakan secara maksimal karena itu bagian dari teknologi, tapi kalau manusianya itu tidak punya etik dan tidak punya tanggung jawab menggunakannya, ya tadi apa yang dikhawatirkan Mas Yasa bisa terjadi gitu ya. Nah itu kalau misalnya tadi ngomongin tentang face recognition itu ya Mbak Novi, itu sebetulnya yang bertanggung jawab itu si penggunanya atau korporasinya gitu. Makanya saya tuh jujur ya Mbak, saya tuh nggak punya sosial media karena saya nggak suka dengan saya di face recognition, di tag dan sebagainya itu. Privasi saya merasa terganggu gitu kan. Nah itu sebetulnya responsibility korporasi untuk melindungi konsumen, atau memang konsumen ya udah nggak usah aja posting fotonya gitu. Adakah sebenarnya jalan dua-duanya ya. Saya kira sebenarnya dua-duanya. Platform harusnya hanya menggunakan di platform itu saja, tidak kemudian digunakan untuk hal yang di luar platform. Karena di platform itu penggunanya tentu saja sudah accept tadi. Kalau kamu pasang foto di sini berarti misalnya bisa di-save, bisa di-download sama orang lain atau tidak. Karena masing-masing platform kan beda-beda ya. Ada yang bisa di-download langsung, ada yang nggak bisa tapi masih bisa di-screenshot. Di sisi pengguna sendiri juga harus paham ketika dia muncul di media digital, di media sosial, dia akan menggunakan identitas apa. Karena ketika kita muncul di media sosial, kita bisa menggunakan identitas yang asli atau identitas yang semu atau fake gitu ya. Dan bahkan kita bisa menggunakan macam-macam identitas yang secara teori mungkin bisa disebut dengan persona gitu ya. Nah, saya sendiri kalau saya pribadi sebenarnya medsos itu lebih banyak digunakan untuk network dan dokumentasi. Jadi misalnya saja saya ngisi acara, saya taruh karena apa? Karena nanti kalau saya update daftar riwayat hidup kalau ditanyain gitu ya atau CV gitu, saya langsung buka Instagram atau Facebook, oh iya tanggal segini ngisi acara ini. Sebenarnya sederhana aja kalau buat saya gitu ya, tapi ya karena sering ada acara dan pasang wajah ya jadi dikenali, tapi saya paham akan konsekuensinya. Tapi kalau saya memasang foto anak saya izin gitu, boleh nggak pasang gitu, yang foto yang ini boleh nggak, karena saya sadar awalnya saya mungkin nggak terlalu mikir, tapi setelah itu iya ya ini haknya anak saya untuk muncul atau tidak. Jadi anak saya juga kebetulan tahu haknya juga, jadi minta izin juga gitu. Ya iyalah, orang anaknya Mbak Novi tiap hari diajarin digital literacy, jadi dia bilang nggak boleh ibu, nggak boleh posting yang ini boleh. Berarti itu menjadi note juga ya bagi orang tua, terutama mungkin kan kalangan milenial yang nonton kan juga ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak muda gitu. Nah, mungkin ditanyakan ke anaknya, nak boleh nggak ini di posting atau enggak. Jadi anak itu sudah diberikan hak juga. Nah ini kan menarik, tadi ada satu frasa gitu ya yang Mbak Novi bilang paham konsekuensinya. Itu ya kayaknya yang harus kita tanamkan ke para pengguna teknologi. Gimana menurut Yasha Danti? Mungkin orang kebanyakan tidak tahu ya konsekuensinya apa ya. Yes, karena terms and condition tulisannya kecil-kecil di agree aja. Iya, dan mesti kan orang biasanya kan download sesuatu karena dia ingin mencoba kan cepet-cepet. Ya kayak misalnya orang inilah beli furniture di IKEA, dia mau cepet-cepet terus tahu-tahu kan terus nanti furniture-nya nggak jadi kalau dia nggak baca instruction-nya. Tapi kalau kayak gini kan kita nggak akan tahu juga kalau kayak gini. Yang penting nyala dah. Terus the next thing adalah terus mesti gimana connect sama temen atau apa, gimana cara kerjanya. Tapi di the small prints itu tuh yang susah ditranslate. Kayaknya kalau sekolahnya bukan sekolah hukum,
mungkin nggak betah baca-baca begitu. Iya, Dan kalau nggak maksudnya Danti sekolah hukum ya nggak betah baca Small Prince-nya itu Danti. Iya, tapi memang yang paling penting tuh tahu konsekuensinya, karena kalau misalnya kita lihat masalah-masalah pinjol nih Mas, sebetulnya ternyata aplikasinya bahkan nggak ada di Google Play. Terus udah gitu sering banget ada tautan-tautan yang di-share di sosial media dan mereka download dari situ. Kelihatan dong itu sebenarnya bukan aplikasi-aplikasi yang kredibel atau yang diberikan lisensi sama pemerintah. Nah, jadi memang kita untuk terliterasi dan kita untuk tahu konsekuensinya itu yang paling penting sih. Tapi ya kadang-kadang gini nih, misalnya ya aku kan berusaha untuk mewakili orang pada umumnya yang kalau misalnya ada lihat satu aplikasi yang lagi trending nih, terus kita juga mau ikut menjadi bagian dari komunitas itu yang download aplikasi itu. Terms and condition aku pribadi sendiri ya kadang aku skip. Sering kali bahkan hampir selalu itu aku udah agree aja. Karena aku pikir kalau misalnya terms and condition aku baca, udah gitu aku lihat ada yang sebetulnya aku nggak cocok, berarti aku nggak jadi dong download aplikasi ini yang sebetulnya mungkin very useful for me. Misalnya kayak Gmail. Gmail itu kan gathering our data. Membaca seluruh email kita gitu. Tapi wah Gmail tuh menghadirkan begitu banyak kemudahan gitu. Ada ruang meetings, banyak orang pakai Gmail, aplikasi juga sign in with Gmail. Berarti gimana dong supaya kita tuh tetap merasakan manfaatnya, kita nggak left out, tapi hak kita juga nggak di breach gitu loh, tidak di violate gitu. Nah itulah pentingnya regulasi Mbak. Jadi sebenarnya keberadaan regulasi itu adalah menjadi standar di industri. Jadi bukan berarti kayak tadi Mas Yasa bilang, wah number masking ini kan gak semuanya bisa lakukan. Betul, tetapi memang kewajiban untuk menjaga data pribadi itu menjadi standar minimum di industri. Nah keberadaan regulasi dan keberadaan pemerintah nantinya itu bisa menjaga supaya industri dan semua pelaku yang ada di situ tidaknya menjalani hal-hal minimal ini. Supaya menjaga orang-orang yang gak baca terms and condition, termasuk mungkin saya juga gak selalu baca terms and condition gitu. Yasha mau komen? sudah terjawab. Sudah dijawab. Oke, Mbak Novi mau menambahkan? Saya kira mungkin kalau soal term of condition memang kadang-kadang secara teknis nggak mudah ya karena tulisannya kecil. Tapi kita punya banyak teman. Saya kalau mau gabung ke satu aplikasi tertentu, kalau saya merasa nggak sanggup baca karena entah itu teknis kecil atau entah saya nggak mudeng bahasanya, biasanya saya tanya ke teman yang lebih paham dan teliti, karena saya punya beberapa teman yang memang teliti banget gitu ya membaca berbagai macam aplikasi yang dia inginkan. Jadi manfaatkan teman. Jadi tadi fungsi kolaborasi itu penting banget gitu. Kita punya kelompok-kelompok teman bisa kita manfaatkan kalau kita merasa kesulitan. Memang butuh waktu sih ya karena nggak bisa mendadak. Tapi persoalan yang paling utama dalam dunia digital ini kan kita maunya instan, cepet-cepet. Dan ini harusnya kita rem gitu ya. Baik dalam hal kita misalnya mau download aplikasi, kita rem, nggak usah cepet-cepet, kita baca dulu. Kalau males baca tanya teman yang bisa dipercaya tentu saja gitu. Kalau kita mau share informasi, kita rem dulu, kita pastikan informasinya akurat atau tidak. Kalau akurat masih perlu dipastikan lagi bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Misalnya kita dapat informasi yang kaitannya dengan informasi pilkada misalnya, cocok nggak kalau kita share ke grup keluarga yang banyak anak kecilnya. Ini kan juga harus dipertimbangkan tempat kita mau share juga. Jadi memang teknologi ini bikin kita ingin buru-buru, tapi sebagai pengguna yang baik jangan dong gitu. Kita harus hati-hati, itu yang lebih utama. Iya, suka deh sama Mbak Novi bilang rem dulu. Dan ngomongin tentang tanya-tanya teman, saya sekarang merasa beruntung sekali karena sekarang saya punya teman baru, ada Mbak Novi, ada juga Danti dan juga Yasha. Mbak Danti dan Mas Yasa ya. kan? Kalau misalnya saya mau download aplikasi, saya tinggal WhatsApp kalian bertiga gitu. Gimana menurut kalian? Oke. Kalau saya nggak bisa, saya tanyakan teman saya. Iya kan, enak tuh kolaborasi dan partisipasi. Oke, berhubung waktunya sudah habis, last words dari masing-masing narasumber. Dari Yasha dulu, kemudian Danti dan kemudian Mbak Novi. Silakan Yasha. Humanity before technology. Nice, humanity before technology itu. Next. Ada quotes, jadi technology will not replace great teachers, but technology in the hand of great teachers is transformational. Jadi semua orang ini adalah great teachers-nya, kita sendiri harus teredukasi, tapi jangan takut teknologinya, takut orang jahatnya, makanya jaga. There you go, love. Terakhir Mbak Novi.
mulailah dari diri sendiri. Kalau kita sudah mampu menguasai media digital, berikut memahami konsekuensinya, dan kita akan menjadi warga yang bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun dunia digital. Dan kalau sudah dimulai, ajalah orang lain di sekitarmu karena kamu adalah agen, kamu adalah duta dari literasi digital. Keren, thank you banget di sini seluruh narasumber, Yasa Khattab, Ardanti Nurwidya dan juga Dr. Novi Kurnia sudah berbagi mengenai Humanity in the Digital Era. Terima kasih, thank you, dan thank you juga semua yang udah tune in di acara Siberkreasi ini. Nah, bagi kamu yang mau mendapatkan e-certificate, jangan lupa scan QR code berikut, twing yang udah muncul di screen. Nanti kalian akan dapat sertifikat. Nah, dengan inilah sesi kita Digital Society, The Future of Humanity, haruskah kita khawatir terhadap teknologi? Sudah selesai, semoga mendapatkan sesuatu yang berguna yang bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aku Marissa Anita undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you. Terima kasih Marissa, Mas Yasa, Mbak Danti. Kapan-kapan ketemu offline ya, ini karena jauh dari Jogja, ketemunya baru dari layar saja. Boleh dong, oke, sehat selalu ya. Dari Jogja.